Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan review satu produk lagi dari DeWalt, yaitu termasuk ke dalam ekosistemnya Dreamliner ya. Jadi tipenya itu adalah DCD7781D2. Yuk, kita buka dulu produknya sebelum kita bahas secara detail. Nah, packagingnya itu adalah seperti ini. Di bagian luar itu dilapisin dengan dus ya. Nah, dus bagian luarnya ini, setelah kita buka, bentuknya seperti ini. Nah, untuk packagingnya sendiri, ini dia sudah mendapatkan koper ya. Kopernya ini sudah kuat, kokoh. Di bagian depannya ini sudah ada emboss dari DeWalt. Nah, tetapi kalau misalkan untuk yang tipe ini, belum termasuk yang T-Stack ya. T-Stack itu adalah masuknya yang kopernya itu bisa ditumpuk. Nah, seperti DCD796. Sekarang kita lihat detail isinya apa aja. Sekarang kita mulai dari manual book ya. Sudah include pastinya itu adalah manual book ya, yang pastinya sudah ada bahasa Indonesia, serta sudah ada di dalamnya itu adalah lampiran kartu garansi. Pada saat nanti mesinnya ada kendala, trouble di bawah 3 tahun itu bisa diklaim. Jadi garansi DeWalt ini adalah 3 tahun, 3 kali penggantian spare part-nya free selama jangka waktu 3 tahun. Selanjutnya sudah dapat charger ya. Charger maksimum outputnya ini adalah 2 ampere. Selanjutnya itu adalah sudah include 2 baterai ya. 2 baterainya ini sudah logo terbaru dari DeWalt. Ini adalah 20 volt max. Di sini tulisannya itu sudah ada 2 ampere hour. Terus di sini juga sudah dilengkapi dengan baterai indikator. Ini adalah baterai satu lagi, jadi sudah include 2 baterai. Nah, selanjutnya unitnya itu adalah seperti ini. Sudah include juga untuk bell hook ya. Bell hook ini fungsinya itu adalah pada saat nanti kita dikerja di ketinggian atau mungkin supaya lebih aman dikerja tinggi. Nah, nanti bisa digantungin di ikat pinggang atau di bel. Nah, supaya nanti mesinnya nggak gampang jatuh. DCD7781D2 ini adalah salah satu termasuk SKU atau tipe di Dreamliner. Nah, maksudnya tipe ini adalah DCD7781D. D-nya itu adalah artinya 2 ampere hour. Karena DeWalt ini untuk kapasitas baterainya itu range-nya sangat komplit. Untuk detailnya nanti kita akan bahas di fitur. Jadi ada baterai yang 2 ampere hour, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 9 ampere hour. Nah, maksudnya di sini itu adalah D 2 ampere hour, 2 di belakangnya itu adalah 2 baterai. Nah, berarti dia sudah include 2 baterai ini, yang duanya seperti itu. Dan ditambah lagi itu adalah untuk brushless motor pastinya. Sekarang kita akan bahas masalah build quality. Build quality dari DeWalt kita sudah tahu bahwa produk ini kelasnya premium, high quality. Jadi kalau misalkan dari sisi quality dari materialnya, ya mungkin kita nggak usah ragukan lagi ya. Tapi nggak apa-apa, penting juga kita bahas. Yang pertama di sini itu adalah untuk caknya sendiri. Ini cak bagian depannya ini terbuat dari materialnya itu adalah dari plastik ya. Tetapi bagian depannya ini sudah dilapisi dengan steel. Juga sudah fitur untuk pemilihan torsi dan untuk ngebor di material tembok besi. Selanjutnya, dari sisi materialnya ini sangat bagus ya. Jadi nggak ada cetakan atau yang materialnya itu yang luber-luber, sudah fix, sudah bagus. Terus di sini juga sudah dilengkapi dengan karet ya. Nah, ditambah lagi kalau misalkan untuk handle-nya ini sudah ada soft grip handle. Jadi, pada saat nanti kita bor atau mungkin pada saat nanti kita skrup, kalau misalkan tangannya ada air atau keringetan, jadi nggak licin seperti itu ya. Terus selanjutnya itu ada lagi di sini sama di sini itu karetnya dia agak nonjol. Tujuannya itu adalah pada saat nanti misalkan nih tukang naruh mesin sembarangan seperti ini. Nah, jadi untuk bagian bodinya ini sudah dilindungi, nggak akan baret secara langsung karena dilindungi sama karetnya bagian depannya ini. Terus ditambah lagi itu adalah di sini juga sudah ada fitur untuk
menyimpan atau menaruh aksesoris. Selanjutnya, kita akan bahas build quality dari baterai ya. Baterainya sendiri ini build quality-nya sudah bagus, sudah oke materialnya, finishingnya juga sudah bagus. Ditambah lagi sudah ada keterangan di sini baterai untuk 2 ampere hour. Nah, untuk baterainya ini sudah dapat 2 seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Sekarang kita bahas untuk charger. Di bagian belakangnya ini sudah dilengkapi dengan fitur untuk digantungin ya. Jadi pada saat nanti chargernya kita digantungin di dinding, jadi nanti tinggal dibikin skrup. Nah, jadi nanti tinggal digantungin. Jadi pada saat ngecasnya itu lebih bagus ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi di bagian depannya ini sudah dilengkapi dengan hooknya. Secara material, ini kita nggak usah diragukan lagi, materialnya untuk DeWalt ini sudah premium sekali. Jadi nggak ada plastik yang luber-luber atau finishingnya kurang bagus. Ini sudah sangat bagus banget. Nah, itu aja penjelasan untuk build quality dari DeWalt. Karena DeWalt ini produknya sudah heavy duty, premium, jadi nggak ada yang diragukan lagi dari sisi build quality. Nah, sekarang kita akan bahas masalah fitur dari DCD 7781D2 ini. Yang pertama, kita mulai dari depan ini. Untuk bagian depannya ini, caknya itu sudah dilapisin dengan besi ya. Tapi bagian bodinya ini, bodinya adalah bodi plastik. Nah, maksimum kapasitasnya itu adalah 13 mm. Baik itu nanti di bor besi, kayu, atau tembok, maksimum adalah 13 mm. Nah, kita lihat ke belakang lagi, di sini sudah ada fitur juga untuk setting untuk torsi ya. Jadi setting untuk torsi ini 1 sampai 15 ya. Terus sudah dilengkapi juga dengan fitur drill. Apabila nanti pada saat kita ngebor di material besi atau kayu atau aluminium, jadi nanti kita pindahkan ke fitur drill. Apabila nanti kita menggunakan untuk bor di tembok atau di beton, jadi nanti pindahkan ke fitur hammer. Nah, jadi nanti pada saat nanti kita bor di material tembok atau beton, jadi nanti dia ada hammernya, ada pukulannya seperti yang ada di lambang ini. Selanjutnya, kita pindah ke bagian bawah lagi. Di sini sudah ada fitur speed ya. Jadi di sini itu ada 2 speed. Yang pertama low speed, yang kedua itu high speed. Jadi ini bisa difungsikan nanti pada saat pekerjaan-pekerjaan tertentu atau bisa sesuaikan dengan kondisi kerjaan Anda. Terus di bagian belakangnya ini sudah dilengkapi dengan fitur karet. Tetapi di bagian belakangnya itu sudah ada brushless motor. Brushless motor itu adalah untuk motornya sendiri ini sudah menggunakan teknologi brushless ya. Jadi tidak menggunakan carbon brush lagi. Selanjutnya ke bagian bawah ini untuk switch-nya sendiri ini spontan ya. Jadi kalau misalkan kita tekan switch-nya, jadi RPM-nya putarannya itu langsung putar secara spontan. Nah, seperti ini. Di bagian bawahnya itu adalah sudah dilengkapi juga dengan untuk putaran kiri kanan ya, atau orang bilang juga maju mundur, atau bahasa kerennya itu adalah reversible ya. Jadi ini sudah umum di cordless, sudah pasti ada untuk putaran kiri kanannya. Yang penting di sini itu adalah untuk switch-nya sendiri ini sangat soft ya. Satu lagi fitur yang sangat penting di cordless ini adalah fitur anti kickback, atau mungkin mesinnya itu berhenti secara tiba-tiba pada saat kita lepas switch-nya. Nah, fungsi dari ini itu adalah untuk safety sebenarnya ya. Jadi pada saat nanti misalkan nih kita ngebor diameter besar, terus mata bornya kejepit, tiba-tiba switch-nya kita lepas. Nah, itu seakan-akan bunyinya itu agak kasar ya. Nah, itu fungsinya itu adalah untuk safety sebenarnya. Jadi banyak pertanyaan yang masuk di Instagram kita, di sosial media kita, bahwa kenapa sih mesin-mesin hammer, mesin-mesin yang torsinya besar, pada saat mesinnya berhenti, bunyinya itu seakan agak kasar. Itu sebenarnya fitur safety para penonton ya. Jadi contohnya itu adalah seperti ini. Nah, bunyi yang terakhir itu kenapa bunyinya agak kasar? Itu sebenarnya fungsinya adalah untuk safety, supaya mesinnya berhenti secara tiba-tiba pada saat kita lepas switch-nya, seperti itu. Ini adalah fitur yang sangat penting. Terus kalau misalkan kita ke bawah lagi, ini untuk pemasangan atau buka pasang baterai ini sangat simple ya. Jadi tinggal dimasukin. Nah, di sini juga ada fitur untuk indikator baterai.
Nah, indikator baterai ini berfungsi pada saat nanti kita proses kerja atau mungkin jauh atau mungkin yang tempat yang tinggi. Jadi nanti alangkah baiknya dicek dulu baterainya. Nah, kalau misalkan udah sama posisi 1, bagusnya dicas dulu. Kita pakai baterai cadangan yang sebelumnya. Secara spesifikasi untuk speed 1 itu adalah 0 sampai 550 rpm untuk di posisi 1 ya. Nah, bisa ditunjukin di sini ada speed 1. Kalau untuk speed 2-nya itu adalah 0 sampai 1750 rpm. Itu adalah rpm maksimum ya. Itu adalah di posisi 2. Nah, kalau untuk BPM-nya di posisi 1 itu adalah 0 sampai 8500 BPM, beat per menit. Nah, kalau untuk di posisi 2-nya, BPM itu adalah 0 sampai 29.790 BPM. Itu adalah untuk di posisi 2. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu untuk performance dari mesin ini, selanjutnya kita akan bahas detail nanti di tes performance. Sekarang kita akan melakukan tes performance dari mesin DeWalt Dreamliner DCD 7781D2 ini secara ekstrim ya. Ekstrimnya itu maksudnya adalah pengetesannya ini menggunakan materialnya itu adalah contoh seperti ini. Kita akan menggunakan besinya tebal 10 mm atau 1 cm. Setelah itu kita akan melakukan pengeboran di material kayu, diameternya juga besar 35 sampai 40 mm menggunakan mata bor yang besar. Terus setelah itu kita akan mengebor di material konkrit ya. Sekarang kita akan tes terlebih dahulu adalah di material besi. Ini termasuk materialnya sangat tebal ya. Biasanya orang paling ngebornya itu diameter 2 mili, 3 mili, paling maksimum itu 5 mm. Dan ini tebalnya itu adalah 10 mm, 1 cm. Untuk tes kali ini kita menggunakan mata bor DeWalt ya. DeWalt Black Oxide. Diameter 6 mm. Nah, packagingnya adalah seperti ini. Black Oxide diameter 6 mm. Tahapan yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengencangkan dulu untuk aksesorisnya ini. Yang kedua, pindahkan fiturnya itu adalah ke lambang drill. Nah, selanjutnya kita akan mengebor di speed 2 ya. Oke, sangat cepat, sangat mudah karena cordless-nya powerful. Selanjutnya kita akan melakukan tes ekstrim di material kayu. Nah, kayu yang kita gunakan kali ini itu adalah kayu bekas palet ya, kayu jati Belanda. Ini kayunya cukup tebal. Tebalnya itu adalah 10 cm. Lebarnya itu adalah 12 cm. Aksesoris yang kita gunakan itu adalah Irwin ya. Irwin dengan menggunakan mata bor lebar ya, mata bor kipas kata orang ya. Yang pertama kita akan ambil dulu adalah diameter 30 mm. Untuk yang awal ini kita akan melakukan tes speednya itu adalah di posisi 2 terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena kita tes untuk yang pertama adalah yang high speed. Berarti kalau misalkan speednya tinggi, torsinya dia rendah. Nah, kalau misalkan nanti di posisi 2 dia nggak kuat, kita pindahkan ke posisi 1. Kita pindahkan di posisi drill. Go! Untuk diameter 35 mm, dia hanya mampu masuk tinggal sedikit lagi ya. Nah, nanti kita akan coba buktikan di posisi 2 ya. Speed 1 ini adalah speednya dia rendah, tapi torsinya dia lebih tinggi dibandingkan dengan yang posisi 2. Oke, tinggal dikit lagi. Nah. Oke, ini sudah terbukti bahwa di posisi 1 ini bisa tembus sampai ke bawah, di posisi 2 nih agak kurang sedikit. Nanti kita akan coba yang diameter lebih besar lagi, diameternya itu adalah 40 mm. Nah, sekarang kita akan coba di yang diameter lebih besar lagi. Jadi untuk speednya kita langsung di posisi 1 aja ya. Karena yang diameter 35 aja tadi agak udah nggak kuat ya, yang pada saat tembusnya. Jadi kita langsung di speed 1 aja untuk pengetesan maksimumnya.
Selanjutnya, kita akan melakukan tes performance di material itu adalah Holso ya. Jadi untuk aksesoris yang kita gunakan itu adalah Lennox Holso Kit. Untuk diameternya itu adalah 83 mm. Ini cukup besar ya. Untuk materialnya sendiri, kita menggunakan kayu jati Belanda. Ini tebalnya itu adalah 20 mm, 2 cm. Kita akan coba dulu tes performanya itu di speed 2 ya. Kita pindahkan ke posisi drill. Selanjutnya, kita akan melakukan tes menggunakan materialnya itu adalah beton ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah hammer drill atau rotary hammer atau percussion drill ya. Ini hanya direkomendasikan pada saat kita ngebor di materialnya itu masonry. Masonry itu adalah seperti di dalamnya itu hebel, batako, bata merah, itu it's okay, nggak apa-apa. Tetapi karena ini kita ada tes pengujian, ini materialnya itu adalah menggunakan konkrit, beton. Sebenarnya kalau konkrit ini lebih direkomendasikan adalah menggunakan rotary hammer. Sekarang kita akan coba menggunakan aksesorisnya itu adalah menggunakan DeWalt percussion drill atau mata bornya itu adalah mata bor DeWalt. Diameternya itu adalah diameter 12 mm. Nah, pindahkan fiturnya itu adalah ke lambang hammer. Terus untuk speed, kita menggunakan speed 2. Sebelum kita melakukan tes ini, kita pakai masker dulu karena ini beton ya, debu. Kalau kayu tadi besi nggak ada debunya. Untuk pengetasan ini kita pakai masker dulu. Oke, nah untuk performance-nya ngebor di material konkrit diameter 12 mm ini powerful ya. Tapi ini hanya direkomendasikan untuk ngebor di material masonry seperti hebel, batako, bata merah. Nah, sekarang kita coba cek suhu untuk temperatur dari mesin ini. Pertama, kita cek di motor, suhunya itu adalah 47 ya. 47 derajat. Terus di bagian tengah itu 45. Di bagian kepala dicapnya 38. Fitur yang dimiliki oleh baterai dan charger itu adalah ECP ya, Electronic Shield Protection. Tujuannya itu adalah melindungi baterai dan charger apabila terjadi panas terlalu berlebihan ya. Kalau misalkan baterainya ini panas, jadi nanti dia nggak bisa ngecas. Jadi indikatornya ini nanti akan nyala, dia akan nyalanya itu terang ya. Berarti kondisi baterai itu masih panas. Tunggu suhunya turun dulu. Untuk yang fitur yang ini adalah kalau misalkan chargernya ini udah full, nanti lampunya ini dia akan nyalanya terang terus ya, tanpa kedap-kedip seperti ini. Nah, kalau kedap-kedip seperti ini membuktikan bahwa baterainya ini proses pengecasan. Untuk mengecas satu baterai ini butuh waktu kira-kira 50 sampai 60 menit maksimum ya, dari baterai 0 sampai full. Sekarang kita cek berapa sih butuh wattnya pada saat proses pengecasan. Nah, di sini tertulisnya itu adalah 46 watt. Berarti ini sangat menghemat listrik sekali ya. Tadi kita sudah melakukan beberapa tes ekstrim. Yang pertama, kita sudah melakukan pengeboran di diameter besar, diameter 40-35 di balok kayu. Setelah itu kita melakukan pengeboran di besi diameter 6 mm, tapi tebalnya itu adalah 1 cm ya, 10 mm. Terakhir kita sudah melakukan pengetesan ekstrim juga di material beton ya. Beton dengan diameternya itu adalah 12 mm. Nah, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan. DeWalt sebagai positioning produknya itu adalah yang heavy duty. Ini sesuai sekali ya. Harganya premium, hasilnya juga premium, terus powerful juga. Dan garansi DeWalt ini adalah garansi paling lama, itu garansi 3 tahun full. 3 kali penggantian spare part-nya
free selama jangka waktu 3 tahun. Untuk produk ini yang sudah include itu adalah baterainya sudah include 2 ampere hour, dan ini sudah ada logo terbaru ya dari DeWalt. Ini adalah 20 volt max. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk menerima update video terbaru dari DeWalt. Sampai jumpa di video selanjutnya.